Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Zakaria mewakili kelompok saya. Di hari ini yang cerah ini saya akan menyampaikan materi mengenai tips berani mengungkapkan pendapat di kalangan pelajar. Tujuan dari belajar kelompok adalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi, meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Selain itu, belajar kelompok juga bertujuan agar siswa dapat memahami dan menghargai orang lain. Berikut beberapa manfaat belajar kelompok. 1. Meningkatkan semangat belajar. Cara belajar yang begitu-begitu saja kadang bisa membuat semangat kita menurun, sehingga sesekali perlu dilakukan cara belajar yang berbeda, yaitu dengan belajar berkelompok. Dengan belajar berkelompok bersama teman-teman, biasanya kita jadi lebih semangat belajarnya dibandingkan dengan belajar sendirian. 2. Meningkatkan komitmen belajarmu bisa lebih ditingkatkan saat melakukan belajar kelompok. Kali ini disebabkan kamu tidak ingin mengecewakan teman-teman sekelompokmu jika tidak turut berpartisipasi dalam kerja kelompok. 3. Bertanya dan berdiskusi dengan teman. Tidak semua siswa bisa menerima pelajaran dengan baik. Ketika dalam kelas ada saatnya kita kurang mengerti dan sungkan bertanya pada guru. Nah, saat belajar kelompok inilah kita dapat bertanya dengan leluasa kepada teman, dan teman sekelompok dapat berdiskusi tentang pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Sebuah kelompok belajar akan mengandung dan membuat semangat kamu kembali ketika sedang turun. Dorongan ini membuat kamu lebih memiliki motivasi belajar dibandingkan dengan belajar sendirian. Yang kelima, saling berbagi. Melalui kerja kelompok, sesama anggota dapat saling membagikan catatan masing-masing. Kegiatan ini berguna untuk saling melengkapi dan mengoreksi jika ada perbedaan informasi. Terima kasih. Bertanya. Saat di kelas, mungkin kamu enggan untuk menanyakan hal yang belum kamu pahami kepada pengajar. Belajar kelompok akan membuatmu lebih leluasa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum kamu pahami saat di kelas. 7. Meningkatkan kekuasaan konsep. Mengajar dan menjelaskan informasi atau konsep kepada anggota kelompok akan membuatmu untuk memperkuatkan penguasaan terhadap suatu konsep atau informasi tertentu. 8. Saling mendengarkan. Sesama anggota kelompok akan mendengarkan dan membahas konsep selama sesi belajar dilakukan. Kegiatan semacam ini akan meningkatkan kemampuan pendengaran. 9. Menghilangkan kebosanan. Belajar sendiri terkadang sangat membosankan, namun dengan belajar kelompok kita dapat berinteraksi sesama anggota kelompok lainnya, sehingga membuat belajar lebih menyenangkan. 10. Saling memahami. Kelompok belajar memungkinkan kita memahami suatu konsep berdasarkan penjelasan anggota lain. Mereka dapat memberikan pencerahan terhadap persoalan yang tidak kamu mengerti sebelumnya. Kebiasaan bertanya dan berdiskusi. Manfaat belajar kelompok selanjutnya adalah untuk melatih kebiasaan bertanya dan berdiskusi antar siswa. Terkadang tidak semua siswa dapat menerima pelajaran dengan baik saat di dalam kelas. Ada kalanya seseorang tidak mengerti dengan pelajaran yang diterangkan oleh guru di depan kelas, namun sungkan untuk bertanya.
Belajar kelompok dapat menjadi wadah bagi siswa untuk menanyakan pelajaran yang belum ia mengerti saat di dalam kelas. Bertanya pada teman tentunya lebih mudah dan tidak perlu sungkan. Bahkan kamu saling berdiskusi dan saling berbagi ilmu sesuai dengan apa yang kamu mengerti. Manfaat belajar kelompok dapat membuat siswa lebih leluasa bertanya dan berdiskusi kepada teman sekelompok. Menumbuhkan rasa sosial antar sesama siswa. Manfaat belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa sosial antar sesama siswa. Dengan begitu, kamu akan lebih bisa bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Saling mendengarkan dan memahami merupakan kata kunci yang penting dalam belajar kelompok. Apalagi setiap manusia pasti butuh orang lain untuk bercakap atau bertukar pikiran. Belajar kelompok mampu menjadi wadah bersosialisasi bagi siswa. Saat belajar secara berkelompok, kamu dapat melatih diri untuk berbicara dan menyampaikan pendapat dengan baik di depan teman-teman sekelompok yang mungkin tidak sama dengan sifat kamu. Kamu belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar kelompok. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika kamu belajar sendirian di rumah. Tidak akan ada tukar pikiran atau diskusi, dan tidak ada sosialisasi. Saat kamu tidak mengerti ada sosialisasi, saat kamu tidak mengerti tentang sesuatu pelajaran, maka kamu akan pusing sendiri jika memutuskan belajar sendiri tanpa berkelompok dengan teman lainnya, tidak tahu tempat bertanya. Belajar tanggung jawab. Melatih rasa bertanggung jawab juga menjadi salah satu manfaat belajar kelompok. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas yang biasanya dilakukan saat belajar kelompok. Walaupun belajar bersama, tentunya kamu tidak boleh bermalas-malasan tanpa adanya kontribusi. Partisipasi kamu sangat dibutuhkan dalam mengerjakan tugas bersama. Pembagian tugas harus diselesaikan setiap orangnya sehingga semua selesai dengan lancar. Jika kamu egois dan tidak peduli dengan tanggung jawab terhadap bagian tugasmu, maka manfaat belajar kelompok tidak akan bisa didapatkan. Tugas kelompok pun tidak akan selesai. Belajar kelompok tidak akan berguna bila kamu tidak mengerjakan bagian tanggung jawabmu atau temanmu tidak mengerjakan tugasnya. Tugas terasa lebih ringan. Manfaat belajar kelompok selanjutnya adalah membuat tugas jadi terasa lebih ringan. Tugas yang diberikan guru bisa kita ringankan dengan cara belajar kelompok. Apalagi dengan adanya teman yang selalu mendukung dan setia menemani tanpa memberi tekanan. Kamu bisa menikmati proses belajarmu dengan mudah. Mendapatkan banyak ilmu merupakan salah satu manfaat belajar kelompok. Hal ini karena kamu berkumpul bersama banyak teman, maka ada banyak pula kepribadian yang pada dasarnya memiliki keunggulannya masing-masing. Jadinya kamu bisa belajar kedisiplinan dari teman A, karena dia selalu tepat waktu saat jadi bertemu. Kemudian belajar untuk tekun dari si B yang pantang menyerah mencari jawaban saat menemukan soal sulit. Punya pemikiran yang kritis. Manfaat belajar kelompok selanjutnya adalah membuat kamu memiliki pemikiran kritis. Keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk dimiliki generasi masa kini dan masa depan. Dengan aktivitas belajar kelompok, kamu akan berlatih untuk menerima perspektif orang lain dan menanggapinya sesuai pemahaman sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan menjadikan kita untuk lebih berani dan percaya diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.